Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi yang belum usai hingga saat ini. Kali ini kita masuk pada video pembelajaran pertemuan ketiga, yang mana pokok bahasan atau materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah format dokumen pengolah kata. Sebelum kita bahas lebih jauh, apa itu software pengolah kata atau software yang digunakan untuk mengolah kata? Software pengolah kata merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan berkaitan dengan dokumen, seperti tahapan membuat, mengedit, memodifikasi, menyunting, maupun mencetak dokumen. Nah, banyak software atau perangkat lunak yang biasa digunakan untuk mengolah kata, tapi yang paling sering digunakan atau yang ada di sekitar kita adalah Microsoft Word. Itu adalah salah satu software atau perangkat lunak pengolah kata. Oke, selanjutnya kita masuk ke paragraf. Karena kita sudah mengenal paragraf mungkin dari tingkatan sekolah dasar. Tapi mungkin hanya sedikit dari kalian atau dari kita yang tahu apa itu definisi dari paragraf itu sendiri. Oke, paragraf berasal dari bahasa Yunani, yaitu paragrapos, yang artinya menulis di samping. Sekali lagi, paragraf berasal dari bahasa Yunani, yaitu paragrapos, yang memiliki arti menulis di samping. Sedangkan, menurut istilah bahasa Indonesia, paragraf adalah suatu kumpulan kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas daripada kalimat. Jadi dapat ditarik kesimpulan, paragraf itu adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang memiliki satu ide atau satu pemikiran yang saling berhubungan atau saling berkaitan antar kalimatnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis paragraf. Paragraf terbagi atas 4 jenis. Yang pertama adalah paragraf deskriptif. Yang kedua, paragraf argumentatif. Yang ketiga, paragraf naratif. Dan yang terakhir, paragraf persuasif. Oke, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu tentang jenis paragraf ini. Yang pertama, paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah jenis paragraf yang memuat deskripsi atau penggambaran atau perincian suatu objek secara mendetail. Jadi, pada paragraf deskriptif memungkinkan penulis untuk menggambarkan suatu objek dengan kalimat-kalimat yang ada pada paragraf yang memungkinkan si pembaca dapat mengerti apa maksud penulis dengan penggambarannya. Sementara ciri-ciri paragraf deskriptif yang pertama, menggambarkan sesuatu. Yang kedua, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Dan yang terakhir, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau seolah-olah mengalami sendiri apa yang ada dalam paragraf tersebut. Contoh paragraf deskriptif. Di sudut dekat pintu duduk seorang laki-laki. Namanya Aris. Dia memakai celana pendek dan baju kaos yang telah sobek-sobek yang melukiskan kemiskinan yang sehari-hari dideritanya. Lengannya kuat, penuh urat, menandakan pekerjaan berat yang ia kerjakan sehari-hari. Pada contoh paragraf ini, sudah jelas si penulis ingin menggambarkan atau mendeskripsikan sosok atau figur seorang Aris dengan mendeskripsikan ciri-cirinya pada kalimat-kalimat yang ada pada paragraf di atas atau paragraf tersebut. Oke, selanjutnya paragraf argumentatif. Adalah jenis paragraf yang isinya berupa pendapat atau sikap yang disertai dengan alasan-alasan, contoh-contoh, bukti-bukti yang meyakinkan sehingga pembaca akan meyakini paragraf tersebut. Jadi pada paragraf argumentatif ini menonjolkan opini atau pendapat si penulis yang ingin ditunjukkan atau digambarkan pada pembaca. Adapun ciri-ciri paragraf argumentatif yang pertama, berisi pendapat, pandangan, atau keyakinan penulis terhadap suatu permasalahan.
Yang kedua, memiliki data-data yang faktual supaya dapat digunakan untuk meyakinkan pembaca. Yang ketiga, menjabarkan suatu permasalahan dengan cara menganalisa. Dan yang terakhir, diakhiri dengan kesimpulan, yaitu berupa pendapat yang lebih luas, bukan merupakan penegasan kembali topik utama. Jadi pada akhir paragraf argumentatif ini, si penulis mengemukakan pendapat. Jadi, akhir dari paragraf argumentatif ini berupa kesimpulan yang berisi pendapat yang lebih luas untuk menegaskan opini atau pendapat yang sudah dijabarkan pada paragraf tersebut. Contoh paragraf argumentatif. Oke, sekarang kita masuk contoh paragraf argumentatif. Selokan ini sangat kotor. Sampah-sampah berserakan di mana. Nyamuk senang berserang dan bertelur di sini karena airnya menggenang kotor. Oleh sebab itu, kita harus membersihkan selokan ini agar air mengalir lancar dan nyamuk tidak akan bersarang di selokan ini lagi. Dari contoh paragraf yang saya bacakan barusan, sudah sangat jelas si penulis mengemukakan pendapatnya tentang selokan yang kotor dan mengakhirinya dengan kesimpulan berupa pendapat, yaitu dia berpendapat agar kita harus menjaga lingkungan selokan dan membersihkan selokan agar tidak ditinggali oleh nyamuk. Untuk jenis-jenis paragraf yang lain akan kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk berkomentar bahwa kalian menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Kalian pun boleh bertanya jika ada yang kurang paham dalam video pembelajaran kali ini. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.